Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga besar GPDI LCD Magelang. Kita bersyukur pada hari ini kembali kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan saya berikan judul, dipilih dan dikhususkan. Kita buka bersama di dalam 1 Tawarik 6 ayatnya yang ke-50. Sekali lagi 1 Tawarik 6 ayatnya yang ke-50, demikian firman Tuhan. Inilah keturunan Harun, Eleazar anaknya dan anak orang ini ialah Pinehas. Dan anak orang ini ialah Abisua. Ya puji Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Dari perikop yang kita sudah baca sesuai dengan judulnya, ini membahas tentang keturunan-keturunan dari Harun. Ya. Harun dan Eliseba istrinya memiliki 4 orang putra, yaitu Nadab, Abihu, Eleazar dan juga Itamar. Nah, Harun dan anak-anaknya ini serta keturunan-keturunannya dikhususkan, diurapi dan ditabiskan untuk menjabat sebagai imam besar umat Israel atau umat Allah pada saat itu. Merekalah yang memiliki tugas untuk mewakili umat Allah, yaitu bangsa Israel, untuk mempersembahkan korban-korban bakaran dan korban-korban ukupan serta ritual-ritual yang secara khusus dilakukan di ruangan Maha Kudus di Bait Allah. Nah, salah satu keturunan dari Harun atau anak dari Harun ini adalah Eleazar. Dia adalah anak ketiga dari Harun dan juga istrinya Eliseba. Nah, Eleazar ini namanya memiliki arti Allah adalah penolong. Jadi Eleazar ini memiliki arti Allah adalah penolong. Eleazar adalah seorang yang diangkat untuk menjadi pemimpin dari suku Lewi. Ya, jadi Eleazar inilah yang ditunjuk untuk menjadi pemimpin dari suku Lewi atau bangsa orang-orang Lewi pada saat itu. Nah, seperti yang kita ketahui, orang Lewi ini juga yang adalah menjadi pelayan-pelayan di Bait Allah. Pada bilangan yang pasal yang ke-20, pada bilangan pasal yang ke-20 ketika bangsa Israel berangkat dan sampai di Gunung Hor, Harun mati di sana. Kita bisa membaca dalam kebenaran firman Tuhan di mana Harun mati di Gunung Hor di bilangan pasal yang ke-20. Dan seperti yang diperintahkan oleh Allah, Musa dan Eleazar bersama-sama naik ke puncak gunung itu. Dan di atas sana Musa diperintahkan Allah untuk menanggalkan pakaian keimaman Harun dan mengenakannya kepada anaknya, yaitu Eleazar, anak dari Harun. Akhirnya Eleazar lah yang menjadi imam besar menggantikan Harun ayahnya. Kita bisa melihat di dalam Ulangan pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-6. Eleazar adalah imam besar untuk umat Israel yang kedua, ya, setelah ayahnya tentunya. Harun yang pertama, kemudian Eleazar ini yang kedua. Dan Eleazar inilah yang menjadi imam bangsa Israel yang pertama yang bertugas di tanah perjanjian ketika mereka memasukinya. Di dalam Alkitab memang tidak banyak pembahasan mengenai kehidupan Eleazar yang bisa kita temukan. Tetapi sama-sama dari renungan firman Tuhan pada hari ini kita akan belajar apa saja hal-hal istimewa ya yang dapat kita teladani dari kehidupan Eleazar ini. Hal yang pertama, ya, Eleazar adalah seorang yang dipilih oleh Allah. Dan saat dia dipilih oleh Allah, dia memberi respon, yaitu bersedia menjadi pelayan Allah. Eleazar menjadi imam besar menggantikan ayahnya ketika ayahnya juga menghembuskan nafas yang terakhir seperti yang saya sudah sampaikan di awal tadi. Tentunya ini bukan hal yang mudah bagi Eleazar sebagai anak yang ditinggalkan ayahnya. Pasti ada rasa sedih yang dialami atau yang dirasakan. Dan di saat yang sama ia diberikan tugas dan jabatan yang juga tidak mudah untuk dilakukan. Namun kita melihat Eleazar tidak lari atau menolak tugas atau jabatan yang diberikan kepadanya. Ketika Allah memerintahkan Musa untuk melepas baju keimaman dari Harun kemudian mengenakannya kepada Eleazar, Eleazar tidak menolak, dia tidak pergi meninggalkan Musa begitu saja. Tapi di sini kita melihat Eleazar dengan penuh kesungguhan dia bersedia untuk menjadi pelayan Allah. Dia bersedia untuk melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh ayahnya itu sebagai imam besar bagi bangsa Israel. Sikap Eleazar ini adalah hal yang patut juga kita contoh dalam kehidupan kita. Sikap apakah itu? Yaitu adalah sikap mau melayani Tuhan dalam situasi, kondisi, atau keadaan apapun. Baik itu keadaan yang senang, keadaan yang sukar, keadaan yang sulit.
Bagi kita yang sudah terlibat di dalam pelayanan di gereja kita, ya, marilah kita mau mencontoh sikap dari Eleazar ini. Tetaplah kerjakan tugas pelayanan yang sudah dipercayakan kepada kita dengan tulus hati dan sungguh-sungguh. Saat sudah diberikan kepercayaan, kita kerjakan, kita lakukan setiap pelayanan itu. Jangan sampai ada hal-hal yang menghalangi kita, ya, membuat kita memungkiri pelayanan itu. Tapi saat diberikan kepercayaan pelayanan, mari kita mau terima dengan sukacita dan kita mau kerjakan juga dengan sukacita untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan pelayanan juga bukan hanya berbicara ketika Anda berdiri di mimbar atau di hadapan banyak orang, tidak. Tetapi pelayanan juga berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan melalui doa dan penyembahan kita, puasa, dan juga perenungan dan juga pelaksanaan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Mari kita lakukan pelayanan ini setiap saat, apapun situasinya, apapun keadaannya, dimanapun kita berada, kapanpun itu. Mari kita juga kerjakan pelayanan ini, yaitu melakukan kehidupan yang dekat dengan Tuhan, hidup bergaul dengan Tuhan dalam doa, pujian penyembahan, puasa, dan juga perenungan firman Tuhan. Saat-saat ini kita sedang bersama-sama melakukan doa dan puasa, dan kita juga sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari bersama-sama kita mau datang kepada Tuhan, supaya Tuhan yang memurnikan kehidupan kita, supaya Tuhan juga yang memperlengkapi kehidupan kita dengan karya-karyanya, supaya pelayanan kita pun semakin diberkati oleh Tuhan dan juga memberkati banyak orang. Di saat kita menghadapi, ya, pergumulan ataupun kesedihan, di saat kita sedang menikmati berkat-berkat Tuhan, tetaplah melayani Tuhan, tetaplah berhubungan dengan Tuhan melalui doa kita, penyembahan kita yang kita persembahkan kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Efesus 6 ayat yang ke-18, di situ ada kalimat yang menyatakan berdoalah setiap waktu. Jadi berdoa setiap waktu ini berbicara tentang keadaan apapun, situasi apapun, tetaplah terus berdoa. Firman, ada juga pujian yang liriknya berkata demikian, kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Selain kita mau berdoa setiap waktu, perenungan firman Tuhan pun harus kita lakukan setiap waktu. Itu adalah merupakan pelayanan kita kepada Tuhan melalui kehidupan kita sehari-hari. Jadi mari kita melihat dari kehidupan Eleazar ini, dia bersedia memberikan dirinya untuk menjadi pelayan Allah. Kita pun mari berikan diri kita untuk menjadi pelayan Allah. Tidak hanya harus berdiri di mimbar, tetapi melalui kehidupan kita melakukan hubungan-hubungan dengan Tuhan. Hubungan melalui doa, pujian penyembahan, itu adalah pelayanan kita juga kepada Tuhan. Kemudian hal yang kedua yang istimewa dari Eleazar ini yang bersama-sama kita dapat teladani dalam kehidupan kita adalah dia dikhususkan Allah dan taat serta setia melakukan setiap tugas dan jabatannya. Ketika dia sudah dikhususkan oleh Allah untuk menjadi imam besar, di situ Eleazar menunjukkan sikap ketaatannya dan juga kesetiaannya untuk melakukan setiap tugas dan jabatannya itu. Seperti yang saya sudah katakan di awal tadi, bahwa tugas sebagai imam besar ini tidaklah mudah. Tapi kita melihat benar-benar Eleazar taat dan mau setia melakukan tugasnya ini dan jabatannya. Selama masa jabatannya sebagai imam besar, Eleazar banyak mendampingi Musa dan juga Yosua ketika Yosua menggantikan Musa. Banyak perintah yang difirmankan oleh Allah kepada Musa untuk dilakukan bersama dengan Eleazar. Dan dengan ketaatan dan kesetiaan, Eleazar mengikuti dan melakukan setiap perintah-perintah Tuhan. Bahkan setiap peraturan-peraturan yang harus dikerjakan di bait Allah dilakukan oleh Eleazar ini. Tugas-tugas Eleazar di bait Allah sangat tidak mudah. Semuanya harus dikerjakan sesuai dengan peraturan Allah, sesuai dengan kehendak Allah, dan banyak syarat atau ketentuan yang harus dipenuhi. Namun di sini Eleazar tetap mengerjakannya, semuanya tepat seperti yang sudah Tuhan tetapkan. Di sini kita juga melihat komitmen yang ditunjukkan oleh seorang Eleazar ini. Tidak hanya komitmennya atau tekadnya untuk menjabat sebagai imam dengan baik, tetapi juga ada sikap konsisten yang ditunjukkan oleh Eleazar ini. Dia dengan teguh berpegang kepada setiap perintah Tuhan, melakukan setiap
apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupannya sebagai seorang imam besar. Tidak seperti kedua kakaknya, yaitu Nadab dan Abihu, yang beberapa waktu lalu kita juga sudah pernah membahas bersama, ya, di mana mereka berdua melanggar titah Allah. Mereka mempersembahkan api yang asing di hadapan Tuhan, sehingga mereka dimusnahkan dengan api yang berasal daripada Tuhan. Nah, sebagai umat-umat pilihan Allah, sebagai umat-umat yang dikhususkan juga oleh Allah, kita pun dituntut untuk melakukan sama seperti yang Eleazar lakukan, yaitu taat dan setia melakukan perintah Tuhan. Tentunya juga tidak mudah, banyak kebenaran firman Tuhan yang harus kita taati, yang harus kita ikuti. Oleh sebab itu perlunya kehidupan kita menerima pertolongan daripada kuasa Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menolong kehidupan kita untuk dapat hidup sesuai dengan kebenarannya Allah. Oleh sebab itu saat-saat ini kita sedang berdoa, kita sedang meminta kuasa Roh Kudus. Mari bersama-sama minta kuasa Roh Kudus, supaya Roh Kudus yang juga menolong kehidupan kita sebagai umat-umat pilihan Allah, sebagai umat-umat yang dikhususkan oleh Allah, supaya kita bisa setia dan taat melakukan setiap perintah-perintahnya, sama seperti Eleazar ini. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita belajar dari kehidupan seorang Eleazar. Seorang yang dipilih dan dikhususkan. Kita pun juga adalah umat yang dipilih dan dikhususkan untuk menjadi pengikut-pengikut Kristus. Ya, seperti yang dikatakan di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita adalah bangsa yang terpilih oleh Allah, umat kepunyaan Allah sendiri. Kita dipilih dan dikhususkan untuk memberitakan perbuatan Allah yang besar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu mari kita teladani kehidupan Eleazar ini yang bersedia menjadi pelayan Allah dan taat serta melakukan setiap perintah-perintah Allah. Sehingga sesuai dengan ayat firman Tuhan tadi mengatakan kita memberitakan perbuatan-perbuatan besar Tuhan melalui kehidupan kita. Dengan kita mau menjadi pelayan Tuhan yang setia dan hidup di dalam setiap kebenaran dan perintah-perintahnya Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama menutup renungan hari ini dengan berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami persembahkan kepadamu Tuhan. Engkau Allah kami yang baik, Engkau Allah kami yang luar biasa. Bersyukur buat firman-Mu pada hari ini. Engkau tolong Tuhan supaya kami semakin mengerti kebenaran firman-Mu. Dan setiap firman Tuhan yang kami dengarkan, kami renungkan dan boleh tertanam dalam hati kami. Dan Roh Kudus yang menolong kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik dalam setiap kehidupan kami. Ya Tuhan, tolonglah kiranya keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang tetap teguh dan berpegang pada pengakuan tentang pengharapan, sebab Engkau yang menjanjikannya setia. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Inilah menjadi doa kami. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.